Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Dosen Hilda Kumala Az-Zahri, SPD, MPD. Perkenalkan, nama saya Kamilah Munawaroh dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini tahun angkatan 2019 di Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang konsep dasar media pembelajaran. Ada yang tahu nggak konsep dasar media pembelajaran itu apa? Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu bentuk peralatan, metode atau teknik yang digunakan dalam menyalurkan pesan, membantu mempertegas bahan pelajaran sehingga dapat membangkitkan minat dan motivasi murid atau anak didik dalam mengikuti proses belajar mengajar. Dalam hal ini, penerima pesan adalah murid. Sebaiknya dalam setiap pembelajaran tidak lepas dari penggunaan media. Media pembelajaran sebenarnya alat bantu yang berguna bagi pendidik dalam membantu tugas kependidikannya. Secara umum, media pembelajaran berguna untuk menuntun dan mengarahkan murid untuk memperoleh pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang diperoleh oleh murid tergantung adanya interaksi murid dengan media. Usaha penggunaan media sebagai alat bantu dalam pembelajaran, seorang ahli pendidikan Edgar Dahl Arsyad 2016 membuat klasifikasi pengalaman belajar menurut tingkat dari yang paling konkret ke yang paling abstrak. Klasifikasi bangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan juga berpengaruh pada psikologis murid. Artinya, dengan penggunaan media, pembelajaran akan dapat menambah gairah anak dalam belajar. Anak akan terpancing untuk mengikuti pelajaran dengan tekun dan juga akan dapat menimbulkan rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Manfaat media pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pelajaran yang lebih baik. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga apabila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. 4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis media dalam kegiatan bermain sambil belajar pada anak taman kanak-kanak. Menurut Thoirup tahun 2008 antara lain, yang pertama media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak untuk mempelajari isi tema. Contoh media audio yaitu program kaset suara dan program radio. Media audio lebih banyak digunakan untuk merangsang siswa dalam belajar yang sifatnya didengarkan, seperti halnya pemutaran lagu-lagu yang pada saat bermain di luar kelas. Anak akan dapat mendengarkan musik atau lagu-lagu yang sifatnya menuntun anak mencintai keindahan alam, atau lagu-lagu yang dapat mengajak anak untuk berbuat baik terhadap orang tua dan sesama, dan lain sebagainya. Yang kedua, media visual. Media visual adalah media yang menyampaikan pesan melalui penglihatan pemirsa atau media yang hanya dapat dilihat. Jenis media ini yang paling sering digunakan dalam pembelajaran. Untuk penyampaian pembelajaran pada anak usia dini, media visual ini sangat tepat karena sesuai dengan sifat dan cara belajar anak yang menghendaki pembelajaran secara konkret. Yang ketiga, ada media audio visual.
Media audiovisual adalah kombinasi antara media audio dan media visual, atau biasa disebut media pandang dengar. Media audiovisual ini dapat penyajian isi tema kepada anak akan semakin lengkap dan optimal. Selain itu, media ini dalam batas-batas tertentu dapat juga menggantikan peran tugas guru. Penggunaan media audiovisual ini untuk penyampaian pembelajaran pada anak usia dini sangat tepat sekali, karena media ini akan dapat minat anak untuk belajar. Apalagi kalau isi pembelajaran yang akan disampaikan dikemas dalam bentuk cerita yang menarik. Contoh dari media audiovisual ini diantaranya program televisi, video pendidikan instruksional, program slide suara. Yang keempat ada media lingkungan. Media lingkungan adalah suatu tempat atau suatu keadaan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Sebagai sebuah sarana yang dapat digunakan, anak dapat mencurahkan pikirannya dalam berkreasi, termasuk melakukan berbagai manipulasi, hingga mereka mendapatkan sejumlah perilaku baru dari kegiatan itu. Contoh media pembelajaran yang mampu menstimulasi semua aspek perkembangan anak usia dini secara garis besar adalah manusia, materi, kejadian yang membangun suatu kondisi yang membuat anak mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Prinsip-prinsip media pembelajaran. Yang pertama, tidak ada suatu media yang terbaik untuk mencapai semua tujuan pembelajaran. Yang kedua, penggunaan media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran harus mempertimbangkan kecocokan ciri media dengan karakteristik materi pelajaran yang disajikan. Yang keempat, penggunaan media pembelajaran harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan belajar yang akan dilaksanakan seperti belajar klasikal, kelompok kecil, belajar secara individual, dan belajar mandiri. Yang kelima, guru hendaknya kenal betul dengan alat yang akan digunakan. Penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup, seperti memreview media yang akan dipakai, mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Yang keenam, penggunaan media harus diusahakan agar senantiasa melibatkan partisipasi aktif peserta. Yang ketujuh, media yang digunakan hendaknya dipilih secara objektif, tidak didasarkan atas kesenangan pribadi. Yang kedelapan, aneka ragam media. Yang kesembilan, kepraktisan dan ketersediaan media. Ada apa enggak gitu medianya ya. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Kalau yang sebelumnya prinsip-prinsip media pembelajarannya, dan di sini saya akan memaparkan prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, penggunaan media pengajaran hendaknya dipandang sebagai bagian yang integral dari suatu sistem pengajaran dan bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang digunakan bila dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu dibutuhkan. Pendapat Usman pada tahun 2011. Yang kedua, media pengajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, guru seharusnya memperhitungkan untung atau ruginya pemanfaatan suatu media pembelajaran. Yang keempat, penggunaan media pembelajaran harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarang menggunakannya. Yang kelima, jika sekiranya suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari macam media, maka guru dapat memanfaatkan multimedia yang menguntungkan dan memperlancar proses belajar mengajar, dan juga dapat merangsang siswa dalam belajar. Arif 2010.
Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan media pembelajaran. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan media pembelajaran ada 4, yaitu yang pertama segi kepraktisan. Segi kepraktisan dari penggunaan media pembelajaran mencangkupi yang pertama, media akan efektif dalam mencapai teknologi informasi dan komunikasi bila tersedia pada saat dibutuhkan. Yang kedua, biaya besarnya dana, usaha, dan waktu serta semua faktor dalam menetapkan mahal tidaknya media yang dibutuhkan. Yang ketiga, kondisi fisik. Yang dipertimbangkan adalah warna, bentuk, ukuran, bunyi yang jelas, bentuk tulisan, dan lainnya akan efektif untuk belajar siswa. Yang keempat, desainnya sederhana atau tidak. Aspek yang diperhatikan adalah mudah dan praktis digunakan. Yang kelima, dapat digunakan oleh siswa atau tidak. Yang keenam, dampak emosionalnya, apakah media tersebut cukup mengandung nilai estetika dan dapat menyentuh emosi anak didik. Yang kedua yaitu segi anak didik. Dari segi anak didik yang dipertimbangkan dalam pemanfaatan media adalah satu, karakteristik siswa, yaitu sikap pribadi dan kematangan anak didik dan usia perlu diperhatikan dalam memilih media yang sesuai. Media tersebut dapat juga untuk belajar individual. Yang kedua, keterlibatan siswa. Apakah media yang dipilih mendorong keterlibatan siswa dalam proses belajar lebih efektif? Yang ketiga, relevansinya akan media yang dapat dipilih ada kepentingan atau kesesuaian dengan kehidupan siswa. Yang ketiga, segi isi. Faktor yang mempengaruhi dari segi isi media pembelajaran meliputi kesesuaian dengan kurikulum yang digunakan, ketepatan dan kebenaran isinya, dan layak tidaknya untuk ditampilkan. Yang keempat, segi guru. Faktor yang mempengaruhi dari segi guru meliputi utilisasi oleh guru. Apakah media itu dapat digunakan oleh guru, mulai mengoperasikan alat sampai memanfaatkan isinya. Selanjutnya, contoh media yang dapat digunakan pada anak usia dini guna mengembangkan aspek perkembangan anak, yaitu yang pertama, balok atau kotak bangunan. Balok atau kotak bangunan memperkenalkan kepada anak-anak berbagai bentuk geometri. Geometri 3 dimensi misalnya bulat, lingkaran, segi 4, segi 3, setengah lingkaran, persegi panjang, dan lain-lain. Yang kedua, kotak-kotak huruf. Kotak-kotak huruf ini untuk menarik minat baca dan menyusun huruf dalam kata yang bermakna. Media pembelajaran selanjutnya ada puzzle. Puzzle ini melatih daya pengamatan dan daya konsentrasi. Media merupakan medium atau perantara yang dapat mempengaruhi sikap, emosional, bahasa, fisik, motorik, moral, agama, dan seni. Media selanjutnya yaitu boneka. Boneka ini bisa boneka jari atau boneka yang seperti pada umumnya. Boneka ini alat peraga dalam bermain sandiwara yang berkaitan dengan perkembangan kognitif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.